tidak gelisah dan tetaplah percaya. Refleksi pagi 970. Tuhan Yesus tentu melihat kegelisahan murid-muridnya sewaktu perjamuan terakhir sebelum Yesus mati disalib. Mari dengar penghiburan dan ajaran Yesus di Yohanes 14 ayat 1 dan 2 kepada murid-muridnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, walaupun Yesus tahu bahwa Ia akan meninggalkan murid-muridnya, tetapi kematiannya itu justru untuk menyediakan tempat tinggal bersama Allah kelak bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, murid-murid Kristus tidaklah perlu gelisah dan haruslah tetap percaya. Saudara-saudara, di dalam kegelisahan dan kekhawatiran, pengikut Kristus haruslah tetap berpengharapan. Ingat, Kristus telah berjanji bahwa Ia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Bila Yesus Kristus, Sang Anak Allah, menjanjikannya, maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Janji Kristus pastilah ditepati. Kita hanya perlu untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kita untuk tetap setia mengikut Kristus. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, janganlah gelisah melihat berbagai tantangan yang melanda orang percaya. Ingatlah selalu bahwa pengharapan kita itu adalah pengharapan yang pasti. Tunjukkan pengharapan kita dengan tetap berlaku setia, dengan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Ayolah. Menyongsong masa depan yang pasti cerah. Refleksi pagi 971. Apa penghiburan yang disampaikan Yesus karena kegelisahan murid-muridnya di perjamuan terakhir? Mari simak perkataan Yesus di Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara-saudara, betapa luar biasa janji Kristus. Kristus pasti akan sediakan tempat di rumah Bapa bagi mereka yang percaya kepadanya. Kristus juga pasti akan datang kembali untuk menjemput dan membawa orang percaya ke sorga baka, yaitu kebersamaan dengan Allah. Tuhan Yesus Kristuslah yang membuka jalan keselamatan kekal. Saudara-saudara, seperti murid-murid Kristus di perjamuan terakhir yang merasa gelisah dan merasa gamang akan hari esok, demikian juga kita sebagai murid-murid Kristus di masa sekarang ini. Ketidakpastian akan hari esok bisa membuat kita menjadi gelisah dan khawatir. Ketidakpastian itu bisa terjadi karena adanya tantangan di pekerjaan, kondisi sosial politik bangsa, permasalahan keluarga, serta berbagai masalah lainnya. Meskipun awan hitam persoalan tidak pernah berhenti meliputi kita, mari kita selalu ingat bahwa Yesus Kristus telah memberikan kepada kita yang percaya kepadanya masa depan yang penuh harapan. Karena Kristus dan Allah Bapa adalah satu, maka janjinya pastilah ditepati. Marilah kita selalu percaya pada janji Kristus.
tetap meyakini siapa Kristus. Refleksi pagi 972. Yesus menjanjikan bahwa Ia akan pergi untuk menyediakan tempat tinggal di rumah Bapa bagi para muridnya. Bagaimana respons Thomas, salah satu muridnya? Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 5 dan 6. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudara, dengan tegas Yesus Kristus menjawab keraguan Thomas. Hanya melalui Yesus Kristus sajalah ada jalan kepada Allah Bapa. Di dalam Kristus pula ada kebenaran sejati yang pasti akan membawa manusia kepada hidup yang sejati di dalam Kristus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kegelisahan karena berbagai masalah, kekhawatiran akan masa depan, dan berbagai keraguan lainnya sering melanda orang percaya. Hal ini sering menyebabkan janji kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus luntur. Seperti Thomas yang skeptis, orang percaya pun bisa saja menjadi skeptis dan pesimis dengan janji Kristus, sehingga orang percaya menjadi kehilangan pegangan hidup. Ini tidak seharusnya terjadi. Oleh sebab itu, setiap orang percaya haruslah selalu mengingat dan meyakini siapa Kristus itu. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah satu-satunya jalan untuk kita bisa datang kepada Allah Bapa. Tidak ada jalan lain. Di dalam Dia ada kebenaran dan hidup yang sesungguhnya. Mari berteguh iman. Mengenal Yesus, mengenal Allah Bapa. Refleksi pagi 973. Apa penegasan Yesus Kristus tentang bagaimana murid-muridnya dapat mengenal Allah Bapa? Ini perkataan Kristus di Yohanes 14 ayat 7. "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Saudara-saudara, Yesus Kristus telah menyampaikan suatu rahasia penting tentang bagaimana murid-muridnya dapat mengenal Allah Bapa. Satu-satunya jalan bagi murid-murid Kristus untuk mengenal Allah Bapa adalah apabila mereka mengenal Yesus Kristus, karena Allah Bapa yang tidak nampak itu telah menyatakan dirinya dalam diri Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Dengan demikian, mengenal dan melihat Yesus Kristus adalah sama dengan mengenal dan melihat Allah Bapa sendiri. Saudara-saudara, betapa agung kasih Allah Bapa kepada dunia ini. Allah yang Maha Kudus itu tidaklah terhampiri oleh manusia karena adanya segala dosa yang telah memisahkan Allah dan manusia. Tetapi di dalam limpahan kasih yang begitu besar, Allah mengutus anaknya ke dunia, sehingga barang siapa mengenal Yesus, ia mengenal Allah Bapa. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Memang, di dalam kemajemukan pandangan-pandangan dunia masa kini, pastilah ada saja pihak yang menentang keilahian Yesus Kristus sebagai anak Allah. Meskipun demikian, marilah kita tetap memegang teguh keyakinan iman kita. Yesus Kristus memang anak Allah.
Allah Bapa dan Yesus Kristus memang satu adanya. Refleksi pagi 974. Walaupun Yesus telah menyampaikan bahwa mengenal Yesus adalah sama dengan mengenal Allah Bapa, murid-murid Kristus tetap tidak mengerti. Mari lihat Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu pada kami'?" Saudara-saudara, kesatuan Yesus Kristus dan Allah Bapa memang sulit dimengerti. Hanya dengan beriman dan percaya sajalah orang percaya dapat memahami kebenaran ilahi bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus pada hakikatnya adalah satu. Saudara-saudara, kebenaran ilahi bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah satu memang sebuah kebenaran hakiki yang paling sulit dimengerti manusia. Bagaimana mungkin Allah Bapa yang Maha Tinggi dan Maha Kudus menjadi manusia biasa? Ini adalah sebuah kemustahilan. Tidaklah mengherankan bila di sepanjang segala abad kesatuan ilahi antara Allah Bapa dan Yesus Kristus selalu mendapat tentangan dari berbagai pihak. Meskipun demikian, marilah kita menyadari bahwa keesaan Allah Bapa dan Yesus Kristus, Sang Anak Allah itu adalah keyakinan dasar yang sangat hakiki dalam iman Kristen. Oleh sebab itu, wahai setiap orang percaya, di tengah segala tentangan, marilah kita tetap memegang teguh iman percaya kita. Allah Bapa dan Yesus Kristus memang esa. Refleksi pagi 975. Apa yang disampaikan Kristus kepada murid-muridnya yang belum yakin bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah satu? Mari simak perkataan Kristus di Yohanes 14 ayat 10 dan 11. "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Saudara-saudara, segala kesaksian dan mujizat Yesus adalah bukti bahwa Bapa dan Anak adalah satu. Pengikut Kristus haruslah tetap berpegang teguh pada kebenaran hakiki ini. Saudara-saudara, tidak hanya di zaman dulu, di zaman sekarang pun banyak orang yang masih ragu, bahkan tidak percaya bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah esa dan satu secara hakiki. Kebenaran hakiki tentang keesaan Allah dalam ketritunggalan adalah memang keyakinan dasar iman Kristen yang sering tidak dipercayai oleh dunia. Oleh sebab itu, marilah kita terus berpegang teguh pada apa yang telah dikatakan Yesus Kristus tentang dirinya serta bukti mujizat yang telah dibuatnya. Allah Bapa dan Yesus Kristus memang esa adanya. Kita hanya perlu terus mengimani kesaksian Yesus Kristus tentang siapa dirinya dan tidak goyah sedikit pun walaupun berbagai pandangan di dunia coba menggempur kita. Mari tetap teguh